Apa Madawaga, syair ke-25. Cerita terjadinya syair ini dalam kisah Cula Pantaka. Bendahara kerajaan di Raja Gaha mempunyai 2 orang cucu laki-laki bernama Mahapantaka dan Cula Pantaka. Mahapantaka yang tertua selalu menemani kakeknya mendengarkan khotbah Dhamma. Kemudian Mahapantaka bergabung menjadi murid Sang Buddha. Cula Pantaka mengikuti jejak kakaknya menjadi biku pula, tetapi karena pada kehidupannya yang lampau, pada masa keberadaan Buddha Kassapa, Cula Pantaka telah menggoda seorang biku yang sangat bodoh, maka dia dilahirkan sebagai orang dungu pada kehidupannya saat ini. Dia tidak mampu mengingat meskipun hanya 1 syair dari 4 bulan. Mahapantaka sangat kecewa dengan adiknya dan mengatakan bahwa adiknya tidak berguna. Suatu waktu, Jiwaka datang ke wihara mengundang Sang Buddha dan para biku yang ada untuk berkunjung makan siang di rumahnya. Mahapantaka yang diberi tugas untuk memberitahu para biku tentang undangan makan siang tersebut mencoret Cula Pantaka dari daftar undangan. Karena Cula Pantaka mengetahui hal tersebut, dia merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk kembali hidup sebagai seorang perumah tangga. Mengetahui keinginan tersebut, Sang Buddha membawanya dan menyuruhnya duduk di depan gandah kuti. Kemudian beliau memberikan selembar kain bersih kepada Cula Pantaka dan menyuruhnya untuk duduk menghadap ke timur dan menggosok-gosok kain itu. Pada waktu bersamaan, dia harus mengulang kata Rajo Haranam, yang berarti kotor. Sang Buddha kemudian pergi ke tempat kediaman Jiwaka menemani para biku. Cula Pantaka mulai menggosok selembar kain tersebut sambil mengucapkan Rajo Haranam. Berulang kali kain itu digosok dan berulang kali pula kata-kata Rajo Haranam meluncur dari mulutnya berulang dan berulang kali. Karena terus-menerus digosok, kain tersebut menjadi kotor. Melihat perubahan yang terjadi pada kain tersebut, Cula Pantaka tercenung. Ia segera menyadari ketidakkekalan segala sesuatu yang berkondisi. Dari rumah Jiwaka, Sang Buddha dengan kekuatan supranaturalnya mengetahui kemajuan Cula Pantaka. Beliau dengan kekuatan supranaturalnya menemui Cula Pantaka, sehingga seolah-olah beliau tampak duduk di depan Cula Pantaka dan berkata, "Tidak hanya selembar kain yang dikotori oleh debu, dalam diri seseorang ada debu hawa nafsu atau raga, debu keinginan jahat atau dosa, dan debu ketidaktahuan atau moha. Seperti ketidaktahuan akan 4 kesunyataan mulia. Hanya dengan menghapuskan hal-hal tersebut, seseorang dapat mencapai tujuannya dan mencapai arahat." Cula Pantaka mendengarkan pesan tersebut dan meneruskan bermeditasi. Dalam waktu yang singkat, mata batinnya terbuka dan ia mencapai tingkat kesucian arahat, bersamaan dengan memiliki pandangan terang analitis. Maka Cula Pantaka tidak lagi menjadi orang dungu. Di rumah Jiwaka, para umat menuang air sebagai tanda telah melakukan perbuatan dana, tetapi Sang Buddha menutup mangkoknya dengan tangan dan berkata bahwa masih ada biku yang ada di wihara. Semuanya mengatakan bahwa tidak ada biku yang tertinggal. Sang Buddha menjawab bahwa masih ada 1 orang biku yang tertinggal dan memerintahkan untuk menjemput Cula Pantaka di wihara. Ketika pembawa pesan dari rumah Jiwaka tiba di wihara, dia menemukan tidak hanya 1 orang, tetapi ada 1000 orang biku yang serupa. Mereka semua diciptakan oleh Cula Pantaka, yang sekarang telah memiliki kekuatan supranatural. Utusan tersebut kagum, dan dia pulang kembali dan melaporkan hal ini kepada Jiwaka. Utusan itu kembali diutus ke wihara untuk kedua kalinya, dan diperintahkan untuk mengatakan bahwa Sang Buddha mengundang biku yang bernama Cula Pantaka. Tetapi ketika dia menyampaikan pesan tersebut, 1000 suara menjawab,
saya adalah Culapantaka. Dengan bingung dia kembali ke rumah Jiwaka untuk kedua kalinya. Untuk ketiga kalinya, dia diperintahkan untuk menarik biku yang dilihatnya pertama kali, mengatakan bahwa dia adalah Culapantaka. Dengan cepat dia memegangnya, dan semua biku yang lain menghilang, dan Culapantaka menemani utusan tersebut ke rumah Jiwaka. Setelah makan siang, seperti yang diperintahkan oleh Sang Buddha, Culapantaka menyampaikan khotbah Dhamma. Khotbah tentang keyakinan dan keberanian, mengaum bagaikan raungan seekor singa muda. Ketika masalah Culapantaka dibicarakan di antara para biku, Sang Buddha berkata bahwa seseorang yang rajin dan tetap pada perjuangannya akan mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair ke-25 berikut ini. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir.